dengar tentang kuntilanak, dia itu orang di dunia yang tidak kembali pulang, ruhnya cepot, jadinya seperti itu. Diuntungkan bahwa kita tuh umat Nabi Muhammad, sehingga kita ditimbang itu paling depan, sehingga nabi-nabi itu di belakang kita. Ngaten toh nggih penjelasanipun leres? Itu maknanya diri kita sendiri Bapak Ibu. Arep tak jog karo guyon tapi kok malah kedawa. Masalahnya begini loh ya, kalau saya ini ditimbang masuk mizan setelah hari bangkit, jenengan apa ya mentolo? Apakah jenengan itu gak peduli saat jenengan ini ditimbang di ngarep dewi? Nabi Adam, Nabi sampai toko Nabi Adam kini gurip di belakang panjenengan, jenengan mentolo itu mbah sampean loh. Toh jenengan ditimbang di paling depan, kok aku kok gak mentolo toh? Kini putu kon mbae didisi kan gitu. Bapak Ibu pun blok mawon, mizan niku utak niki lho. Untuk menimbang baik dan benar supaya tetap berhati nurani, niki mizan. Operasionalnya sehari-hari ini, kita mau maling, kita mau males, kita mau gak ingin profesional, kita mau sekarepe dhewe, ibu kita lokke umpamanya begitu. Mizan itu nggak boleh, itu nggak berhati nurani, itu mizan. Makanya Quran menyebutnya al-mizan, bukan mizan, bukan rafadul mizan, bukan ba'dadul mizan, tapi menggunakan al-mizan. Apa itu artinya? Istimror. Sekarang ini surga itu dampak dari perbuatan saat ini. Uzilwatul jannah ghairu ba'id. Jannah itu tergantung kowe di dunyamu. Ojo kok pikir, kan begitu sebenarnya ayatnya Bapak Ibu yang berbahagia. Dan jannah itu titik temu dua zat antara lambe dan lambe ini cingkir dari sitok, inilah namanya jannah. Ini jannah. Saat telah halal suami istri, jannahnya seperti itu. Itu jannah. Jannah bukan masalah tempat Bapak Ibu. Saking ngaten mawon, jenengan tak kei jannah, tak kei widodari 70, ambene tumpuk 70, tak kei mutiara di satu tempat, tak kei Amerika, jenengan gak iso basa Inggris, ora kenal karo Amerika, widodari nek kiwa tengen jenengan nek njaluk piye? Kan gitu. Apa meneh lara untu, impoten. Jannah bukan masalah turafun, itu maknanya bukan perempuan. Turafun itu maknanya adab, akhlak, perilaku yang dalam cakupan Tuhan. Aku juga ngerti jane turafun ini kok dadi widodari wayu ki piye to? Turaf itu maknanya tempat yang sangat bersih, layak diisi air. Kalau hur in itu maknanya duwe akhlak, duwe adab, sehingga kita nyuguhkan dengan cara yang baik. Sesungguhnya kan begitu. Mengenai engkau ternyata anak video dari perempuan tenan, ya itu lain masalah. Tapi mana turafun itu adalah itu gitu. Itu Bapak Ibu yang berbahagia. Sampai saya ditanya ustadz terkenal, lupa yang nek di suruh orang mati nggak enek widodari, terus kita nanti di surga ngapain? Ganti saya tanya, lah jenengan nek kakek widodari di kono, jenengan mau ngapain di surga? Bapak Ibu yang berbahagia, rahimakumullah. Bapak Ibu, sebenarnya semua nggak salah. Terkadang kita memandang, logika kita begini ya, orang meninggal dunia itu nggak pakai jasad Bapak Ibu. Allah tuh maha pirsa, maha tahu, maha mengetahui, maha kuwasa, maha segala-galanya. Allah tuh maha pokoknya gitu ya. Mung sekedar jeneng sampeyan ora roh kebangetan enggak? Perkara amal perbuatan sampeyan itu tahu.
omah sampean tuh tahu gitu loh, memperhormati mosok raro jenengmu begitu ya. Kemudian kiamat kita memahami itu hancur-hancuran. Kiamat itu maknanya komayakumu, kiaman itu masdar mabni namanya. Ngatain lagi apa artinya? Kiamat komayakumu, kiamatan itu maknanya adalah orang yang sadar dipaksa atau sadar dengan sendirinya, tidak dipaksa sebelum meninggal. Jika meninggal dunia maka dipaksa. Jadi bangkit kesadarannya, itulah makna kiamat. Kalau kiamat itu dalam makna majas, dalam pengertian hancur, menggunakan fasadul ardon, akan berbeda. Bapak-bapak berbahagia itu jadi pangapunten jika ini beda dengan umumnya, tapi sebenarnya sejalan, hanya kalau ayatnya hadisnya sama ya. Cuman kadang nek sholat, poso, zakat kan sama, tapi kalau kita nggak tahu maknanya, sholat itu apa tolong. Sholat itu kan intinya semua ibadah ritual itu siji mengalirnya, wala tatafarroku, tidak berpecah belah. Allahu Akbar, menjadi pendengar yang baik, penyimak yang baik, pencermat yang baik, pemikir yang baik. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah maliki yaumiddin. Orang yang sadar semua kehidupan, malik dalam cakupan, dalam kekuasaan, dalam meliputan, malik dan sadar bahwa segala ketetapan adalah milik Allah, kembali kepada Allah, untuk Allah. Malik yaumiddin, din itu kehidupan semua yang kita jalani, din itu kehidupan semua. Pangapunten nek jenengan membaca tafsir Raja Hari Pembalasan, nggih niki leres, tapi digenepi semua raja kehidupan. Ngaten lho nggih. Mosok Allah mung rajane wong sok wis mati. Padahal Malik itu apa? Kekuasaan, kekuatan, cakupan, dan itu fi'il madi, sejak bahula, tak terbatas. Itu kalimat Malik. Maliki yaum. Yaum itu hari ini, saat kita melaksanakan kegiatan ini namanya yaum. Atin dalam sistem kehidupan mengenal Tuhan, atau atun ma'rufatun, itu adalah ada tasdid, ada alif lam, berarti ada yang menunjukkan bagaimana kehidupan ini supaya musyahidan, mengenal Tuhan, mubasyiron, mengenal hakikat, dan nadhiron, tahu arah dan tujuan hidup. Khas ciri tiga hal kehidupan yang kembali kepada Tuhan. Surat Fat 7, 8, 9. Bapak Ibu yang berbahagia rahimakumullah. Ini untuk belak-belakan karena zaman sekolah ini, dan daripada juga sangat sering sekali tamu juga bertanya tentang ini, akhirnya kita mulai belak baik kesepuan, baik romo-romo yai, Ustadz. Itu Bapak yang berbahagia rahimakumullah. Semoga kita semua dalam ridho Allah. Sebenarnya kalau boleh gak sebenarnya bertanya itu gak apa-apa ya. Jadi yang kita perlukan di kondisi saat ini, bangun bebarengannya kebersamaan tanpa melihat suku, bangsa, agama, dan keyakinan. Itu adalah kewajiban kita dalam tatanan lahir. Dalam tatanan lahir, tanpa melihat suku, bangsa, bahasa, warna kulit, agama, keyakinan, itu adalah syariat. Wala tatafarroku, itu adalah semua wasiat yang diwasiatkan mengenai babakan hakikat, mengenai babakan isi, mengenai babakan tentang al-haq. Itulah masing-masing dari setiap dari diri bagaimana untuk mengenal tentang hakikat. Berarti mengenal jati diri, fitrah manusianya, mengenal Tuhannya.
Siapa yang mengenal dirinya maka mengenal Tuhannya. Makanya sangat terungkap, sangat jelas, fa aina yadhhabun, bagaimana nasib kamu saat nanti meninggal dunia. Bal huwa, sungguh hanya dengan mengenali Dia yang dizikiri, yang ditetapkan ingatan di dalam hati sehingga punya tujuan hidup. Bapak Ibu yang berbahagia rahimakumullah. Kula nyuwun gunge pangapunten, kula nyuwun sih pangamudra pangaksami tatanan syariat dan tatanan hakikat kehidupan yang lahir dan kehidupan yang batin. Kehidupan yang lahir tadru yadulul alal batin, sesungguhnya digerakkan oleh tatanan batin. Jika batinnya rusak, maka tatanan lahir juga akan rusak. Atau sebaliknya, jika tatanan lahir itu tertata dengan baik, maka tatanan yang batin juga akan baik. Terwujudnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baldatun itu ojo dimaknai langsung negoro, karena asli mana balad itu adalah tertatanya hati. Hati yang tertata maka akan perpaduan dari beberapa hati. Baldatun thayyib, thayyib itu orang yang tahu persis arah sasaran tujuan kehidupan, antara yang la ilaha dan yang ilallah. La ilaha, hidup sungguh-sungguh di dunia, membagusi akhlaknya, bersosial. La ilaha, tapi tidak diorientasikan, tidak dijadikan parameternya. Bukan lahir untuk lahir, jasad untuk jasad, nafsu untuk nafsu. Kemudian yang ilallah, yang ditetapkan keberadaannya adalah Dia yang punya nama Allah. Bapak Ibu, itulah namanya thayyib. Bukan sekedar baik-baik seperti apanya, jelas begitu loh ya. Wa rabbun, rob itu maknanya sistem, bukan Tuhan. Kalau Tuhan ilahun, beda. Kalau rob itu sistem, kita berdunia tapi mengetahui tujuan, yakni Tuhan yang dikenali, terbimbing oleh yang membimbing. Itu namanya warabun ghafur, perilaku-perilaku ampunan di antara sesama. Demikian semoga segera Allah wujudkan sehingga terwujudnya Pancasila. Yang pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa, mengetahui persis siapa Tuhannya, siapa yang diesakan. Esa itu maknanya ahad. Ahad itu wujud, bukan satu. Kemanusiaan, mengetahui inti fitrah manusia. Persatuan, hadza ummatukum wahidah. Makanya Janaka bojone akeh. Karena apa? Semua suku bangsa dipandang sebagai semuanya cantik. Bukan berarti Janaka orang lamis yang suka perempuan, bukan itu maknanya. Kemanusiaan yang adil dan beradab yang keempat. Kenapa? Karena Nakulo memiliki potensi yang luar biasa, mengembangkan bakat dalam sistem pergudangan. Sadewa yang menuntun dan mengarahkan di dalam sebuah sistem ketahanan pangan. Maka simbol yang pertama bintang harus berfungsi sehingga bukan hati sanubari tapi hati nurani. Simbol yang kedua nopo? Gambarin apa? Rantai, punya pegangan antara yang lama sama sekarang sama persis dalam satu ikatan. Ini saya nggak berani begitu mengungkap ya, karena saat saya di Bais sama bin di Lemhanas, saat saya diminta buka ini, saya juga belum saya buka, saya nyang. Tapi itu ayatnya rusulana tatro, setiap keberadaannya hak itu adalah mutawatir, tidak akan pernah terputus. Sanad itu perihal sanad, kemanusiaan yang adil beradab, pandai mengadili diri. Ketiga, simbolnya beringin.
Keempat, simbolnya banteng, wani jihadu nafsi, sabar, dan seterusnya. Bapak Ibu, saya bukan otak adik gadok madok karena ada sesuatu ya, oke. Segera begitu ketepatan Jenderal Sudirman itu juga santri kami, karena itu juga santri di kita, tapi kita selama ini merahasiakan. Tapi ini saatnya kadang kita culik seperti ini. Saat saya dituduh berkaitan dengan makar, saya belak-belakan, akhirnya menjadi akrab dengan mereka. Saya harap gitu, ridha Allah semoga menyertai kita, ampunan menyertai kita, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.